Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat edukasi yang telah bergabung di channel YouTube kami dalam acara Tanya Kesehatan. Dan berjumpa kembali dengan saya Risma yang akan menemani Anda untuk membahas seputaran dunia kesehatan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hipertensi dan penyakit ginjal. Lalu apa alasannya hipertensi bisa mengakibatkan penyakit ginjal? Nah, untuk membahas masalah ini telah hadir bersama kita dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Cutmela Yunita Sari, SPPD KGH Finasim. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam terbaik yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat pagi ini. Ya, baik dokter, luar biasa. Dokter, hari ini kita akan membahas mengenai hipertensi dan penyakit ginjal. Lalu mengapa hipertensi bisa mengakibatkan penyakit ginjal? Baik dokter, tapi kita skip dulu ya dok pertanyaan ini, karena saya akan bertanya mengenai apa sih hipertensi atau tekanan darah tinggi itu dok. Ya. Baik dokter, silahkan. Ya, secara definisi ya, hipertensi yaitu apabila kita jumpai tekanan darah kita yang tidak berada dalam range normal. Berdasarkan kriteria JNC 8 yang terbaru sekarang, yaitu Joint National Committee, yaitu membagi kriteria hipertensi menjadi prahipertensi, hipertensi stadium 1, hipertensi stadium 2. Di mana prahipertensi yaitu bila kita jumpai tekanan darah sistolik kita itu berada dalam range 120 sampai dengan 139 sistoliknya. Sistolik berarti atasnya. Yang di atasnya, ya. Di atasnya. Sedangkan untuk diastoliknya yaitu berada dalam range 80 sampai 89. Itu yang disebut dengan prahipertensi. Prahipertensi. Ya. Ya. Kemudian hipertensi stadium 1 bila sistoliknya berada di antara 140 sampai dengan 159. 159. Iya, itu batasannya. Kemudian untuk diastoliknya yaitu antara 90 sampai dengan 99. Ya, itu stadium 1. Kemudian hipertensi stadium 2 itu bila kita jumpai sistoliknya lebih dari 160 dan diastoliknya itu biasa lebih dari 100. Ya. Kemudian ada terminologi lain yaitu hipertensi malignan atau emergensi atau dikenal dengan urgensi. Perbedaan antara urgensi dengan emergensi yaitu berdasarkan klinisnya. Di mana kalau urgensi kita harus cepat menurunkan tekanan darahnya dalam hitungan jam. Sedangkan yang emergency itu biasa dengan ada perdarahan intrakranial atau yang gejala akut itu harus kita turunkan tekanan darahnya dalam hitungan menit. Ya. Ya. Baik dokter. Terus apa gejala dari hipertensi ini dok? Ya. Kalau hipertensi yang malignan ya itu pasti ditandai dengan adanya kerusakan target organ. Biasanya itu target organ itu bisa mengenai. Kalau stroke itu ke otak biasanya bisa pecah pembuluh darah. Kalau ke mata bisa kebutaan yang mendadak atau terjadinya kalau kita lihat ada perubahan di retinanya, jadi tidak bisa melihat secara mendadak disertai lonjakan tekanan darah yang sangat-sangat tinggi. Kemudian bisa ditemui gagal ginjal akut. Jadi pasiennya mengalami klinis untuk gagal ginjal akut seperti mual muntah hebat, penurunan kesadaran, bisa kejang dan lain-lain. Kalau gejala awal dokter, gejala awal. Kalau misalnya, oh ini kira-kira nih kita hampir mau ke mungkin di prahipertensi ya dokter, itu apa gejalanya dok? Prahipertensi biasa asimptomatik ya, jadi makanya kita perlu deteksi minimal kalau memang hipertensi sudah berlangsung lama itu bisa kalau ada kerusakan target organ bisa kita lihat adanya sesuatu yang abnormal di dalam urin. Ya. 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 Jadi biasanya karena kasus hipertensi ini luas, maka banyak masyarakat awam tidak mengetahui apa yang harus kita antisipasi dan keadaan yang bagaimana harus kita rujuk untuk mendeteksi itu. Biasanya masyarakat awam tidak tahu, jadi hanya mengobati gejalanya atau tampilan klinis sebagai hipertensi, minum obat darah tinggi saja tanpa mencari tahu apa etiologi atau penyebabnya. Maka ini yang kasus yang sering mengakibatkan penyakit ginjal yang tidak tertangani dengan baik dan akhirnya datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi yang sudah parah. Sudah parah ya dokter. Jadi kalau misalnya dari sahabat edukasi, misalnya badannya yang seperti apa gitu, oh ini tanda-tandanya ya penyakit ginjal itu seperti apa dok?
badan, misalnya oh nggak enak sakitnya di sini atau sakitnya di sini, daerah mana yang memang khusus khas hipertensi di prahipertensi itu, Dok? Kalau prahipertensi hampir nyaris kita tidak tidak asimptomatik, ya, karena dia tekanan darah tidak begitu tinggi. Malah yang sering kita harus tangani atau rujuk segera itu yang hipertensi yang emergensi atau malignan hipertensi, biasa dengan adanya gejala klinis. Gejala klinis ini yang membawa si pasien untuk berobat. Tapi pada prahipertensi ataupun stadium 1 biasanya tidak berobat pasien. Baik dokter, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari tekanan darah itu, Dok? Tekanan darahnya menjadi tinggi seperti itu, Dok? Silakan, Dok. Ya, tekanan darah ini atau blood pressure ini dipengaruhi oleh cardiac output. Cardiac output ini adalah hasil produk jantung dalam 1 menit ya. Jadi yang disingkat dengan cardiac output. Jadi cardiac output ini dipengaruhi oleh heart rate atau kecepatan si jantung dan stroke volume atau berapa kuat jantung untuk bekerja, pompanya gitu. Iya. Jadi penyebabnya yang lain, dokter, misalnya apa, makanan seperti itu atau pola hidupnya atau ya olahraganya, kurang olahraga seperti itu, Dok. Ya. Jadi tadi pembuluh darah kan hasil perkalian dari cardiac output sama resistensi perifer. Jadi kalau cardiac output itu adalah performa dari jantung ya, kecepatan dan berapa kuat jantung bekerja. Jadi itu ada istilahnya namanya heart rate atau frekuensi jantung. Misal kita olahraga, maka heart rate kita akan kencang untuk menghasilkan cardiac output yang besar atau mencukupi aliran darah. Dan kekuatan jantung, seberapa kuatnya kontraksi jantung. Misalnya orangnya belum gagal jantung, maka tensinya otomatis masih tinggi. Tapi kalau orang sudah tahap gagal jantung, maka otot-otot jantungnya sudah lemah dan tidak dapat menghasilkan tekanan darah yang tinggi lagi. Efek yang kita lihat pada orang gagal jantung biasanya tensinya udah mulai rendah, udah nggak mampu lagi untuk berkontraksi. Kemudian ada faktor yang paling penting lagi adalah resistensi perifer. Itu derajat elastisitas dan elastisitas dari pembuluh darah. Jadi pada waktu kita muda, itu pembuluh darah kita itu bersifat elastis, artinya dia dapat membesar dan mengecil sesuai dengan kebutuhan badan. Jadi pada waktu dia dibutuhkan dia mengecil untuk meningkatkan tekanan darah, maka pembuluh darahnya dapat berkontraksi. Tapi pada orang tua, biasanya lansia, maka sudah terjadi kekakuan pembuluh darah. Jadi dinding-dinding pembuluh darahnya sudah kaku dan tidak bersifat lentur lagi, tidak bersifat elastis. Jadi kalau kita ingin menurunkan tekanan darah itu kan tadi cardiac output dikalikan dengan resistensi perifer, di mana resistensi perifer ini adalah berbanding terbalik dengan diameter pembuluh darah. Ya, jadi kalau tadi blood pressure itu adalah perkalian antara cardiac output dengan resistensi perifer, maka semakin tinggi resistensi perifernya, maka tekanan darah juga semakin tinggi. Nah, kita mau tahu sekarang apa ini resistensi perifer. Ya, jadi sebenarnya yang bisa kita modifikasi ini banyak hal yang bisa kita modifikasi dari segi resistensi perifer. Jadi coba dibuat simpel ya mengenai resistensi perifer ini adalah tadi tentang kelenturan pembuluh darah. Kelenturan pembuluh darah. Iya. Jadi dia resistensi perifer ini akan berbanding terbalik dengan diameter pembuluh darah. Apabila kita melebarkan pembuluh darah, artinya dia akan menurunkan tekanan darah. Karena dia berbanding terbalik dengan tekanan darah. Berbanding terbalik dengan tekanan darah. Iya, ya, baik dokter. Jadi setiap hal yang dapat melebarkan pembuluh darah, misalnya kita banyak konsumsi buah-buahan yang mengandung kalium, dia bersifat untuk mendilatasi atau melebarkan pembuluh darah, maka tekanan darah juga akan turun. Gitu. Ya, jadi ada obat-obat juga yang fungsinya melebarkan pembuluh darah, maka dia akan dapat bersifat menurunkan tekanan darah. Baik. Obat-obatan dan buah-buahan itu dokter ya. Kalau stres dokter? Kalau stres itu mengakibatkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi artinya mengecilkan diameter pembuluh darah. Dia akan seimbang atau berbanding lurus dengan kenaikan tekanan darah. Berarti jadi kita dilarang untuk stres. Ya. Baik dokter. Dan selanjutnya ini kan tadi tentang penyakit ginjal ya dokter. Apa sih penyakit ginjal itu, Dok? Ya. Jadi penyakit ginjal dan hipertensi ini saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Iya. Kadang kita nggak tahu ini yang mana duluan, apakah penyakit ginjal menyebabkan hipertensi atau hipertensi yang tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi ini seperti lingkaran setan sebenarnya. Jadi kalau hipertensi yang tidak terkontrol atau hipertensi derajat 2 ke atas yang tidak tertangani dengan baik dan berlangsung lama,
itu akan ada namanya target organ. Jadi kapiler-kapiler kecil akan terpengaruh, termasuk pembuluh darah yang ada di ginjal. Atau glomerulus ginjal, saringan ginjal itu. Itu akan terdampak sehingga dia akan mengalami kerusakan di kapiler-kapiler di dalam nefron atau glomerulus tadi. Di ginjal, ya. Jadi hipertensi tadi mengakibatkan kerusakan ginjal. Bisa kita jumpai nanti adanya kelainan dari pemeriksaan urinnya. Pada tahap awal mungkin akan kita jumpai kebocoran protein atau adanya sel darah merah ke dalam urin. Kemudian penyakit ginjal sendiri dapat mengakibatkan hipertensi. Ada dua terminologi di situ. Ya, jadi penyakit ginjal dari segi namanya renovaskular hipertensi, artinya gangguan pada pembuluh darah ginjal yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Itu namanya renovaskular hipertensi. Yang kedua adanya renal parenkimal hipertensi, yaitu kelainan di struktur ginjal sendiri, dia dapat mengakibatkan hipertensi di luar dari pembuluh darah. Struktur ginjal itu sendiri yang mengakibatkan hipertensi. Mungkin saya jelaskan lagi sedikit lagi. Boleh. Itu kan tadi ada dua terminologi, dari pembuluh darahnya ataukah dari jaringan ginjalnya. Jadi pembuluh darah itu biasanya ada penyempitan atau pengecilan dari pembuluh darah ginjal, disebut dengan stenosis arteri renalis. Itu arteri yang memperdarai ginjal itu kecil, mengecil. Jadi refleks yang ditimbulkan adalah terjadi lonjakan hipertensi. Karena pada kasus ini maka si ginjal akan mendeteksi kekurangan aliran darah itu dengan memproduksi hormon renin. Hormon renin inilah akan memicu terjadinya rangkaian atau renin angiotensin aldosteron sistem. Itu seperti apa ya? Seperti kaskade atau satu ini dipicu terus dia terangsang. Jadi hormon renin ini akan terangsang, akan mengaktifkan hormon angiotensin. Selanjutnya akan meningkatkan tekanan darah. Itu tadi dari segi gangguan di vaskuler atau pembuluh darahnya. Kemudian yang kedua itu memang kejadiannya adalah kerusakan di parenkimal ginjal atau struktur ginjalnya sendiri mengalami. Iya, ada dua penyakit ya. Bisa sindroma nefrotik, artinya itu sistem imun ya yang terkena bagian penyakit ginjal yang disebabkan oleh imun. Itu dikenal dengan sindrom nefrotik. Itu terjadi kebocoran protein. Bisa kita jumpai di urin adalah kebocoran protein. Sedangkan yang satu lagi adalah sindroma nefritik. Itu ada inflamasi di dalam glomerulusnya sehingga kita jumpai adanya sel darah merah di dalam urin. Jadi kedua penyakit ini, baik dia sindrom nefrotik ataupun sindrom nefritik, dan juga rata-rata penyakit ginjal kronik yang lain, maka jaringan ginjal ini kan mengalami sesuatu inflamasi dan kondisi yang terinterpretasi oleh si ginjal adalah kondisi yang tidak normal. Jadi itu akan mencetuskan tersekresinya, terlepasnya hormon renin tadi. Hormon renin ini adalah hormon yang sangat berperan untuk mengaktifkan angiotensinogen yang beredar di dalam darah, yang dalam bentuk tidak aktif menjadi hormon yang aktif. Di mana angiotensin ini adalah hormon yang menyebabkan kontraksi dari pembuluh-pembuluh darah yang ada di darah. Selanjutnya baru mengakibatkan hipertensi. Iya, jadi semua pembuluh darahnya akan terangsang untuk mengecil. Jadi itu berhubungan dengan tadi resistensi perifer. Iya, baik dokter. Kalau misalnya di sahabat edukasi nih, misalnya apa sih gejala awal gitu? Apa yang dirasakan dari sahabat edukasi? Oh ini tandanya ginjalnya bermasalah atau ada penyakit ginjal gitu dokter, atau urinnya yang sedikit atau urinnya berwarna apa gitu dok? Ya, jadi kalau kita jumpai hipertensi ya, kita harus membagi dulu, menilai hipertensi yang bagaimana ya. Jadi perlu saya jelaskan kembali bahwa hipertensi ini sebenarnya ada dua ya, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Ya. Hipertensi primer itu biasanya idiopatik ya, idiopatik artinya tidak diketahui penyebabnya apa. Nah, itu hampir biasanya tidak asimptomatik, tanpa gejala. Gejala? Iya, biasanya. Karena itu biasanya menyerang usia dewasa. Sedangkan hipertensi yang sekunder itu ada penyebab lain. Penyebabnya bisa kita ketahui.
biasanya muncul pada usia muda atau anak-anak ya. Jadi kan hipertensi ini terbagi dua tadi, hipertensi primer dan sekunder ya. Yang primer itu penyebabnya tidak diketahui, idiopatik dia sebabnya, penyebabnya setelah kita lacak memang nggak diketahui, biasa genetik dia. Kalau yang sekunder ini biasa pada dewasa muda atau anak-anak, dia penyebabnya hampir sebagian besar ada sebabnya diketahui. Salah satunya itu yaitu penyakit Cushing syndrome, pheochromocytoma, kemudian adanya penyempitan tadi pembuluh darah, misalnya stenosis arteri renalis, memang ada bawaan dia penyempitan di arteri renalis, itu arteri yang memperdarahi ginjal, atau di aortanya atau pembuluh darah besarnya itu mengalami penyempitan, itu otomatis kan aliran darah ke ginjal akan berkurang. Nah itu akan memicu si renin tadi untuk keluar ya. Jadi kalau yang sekunder ini bisa kita lacak penyebabnya. Salah satunya tadi adalah penyakit ginjal. Jadi penyakit ginjal, rata-rata orang penyakit ginjal kronik juga tensinya pasti tinggi. Karena tadi si renin tadi itu teraktivasi, karena dia tersekresi terus ya. Baik dok, tadi dokter ada menyinggung sedikit mengenai renin ya dok. Renin itu apa sih dok, dan di mana renin dihasilkan dan mengapa bisa mengakibatkan tekanan darah meningkat dokter? Baik. Sebelum kita membahas tentang sekresi renin oleh ginjal ya, kita melihat adanya struktur terkecil dari ginjal yang disebut dengan nefron ya. Nefron itu terdiri dari glomerulus atau mangkuk yang isinya ada kumparan-kumparan pembuluh darah, kapiler darah, dan adanya saluran-saluran yang awalnya berlekuk kemudian menjadi saluran yang lurus ya. Saluran ini disebut dengan tubulus ginjal ya. Jadi hasil saringan dalam kapiler-kapiler tadi akan menjadi filtrat atau hasil filtrasi tadi melewati seluruh tubulus, di mana di sini dari sejumlah volume cairan akan mengalami pemekatan dalam bentuk menjadi urin ya. Jadi terjadi proses reabsorpsi dan sekresi, itu akan terjadi urin yang pekat dan dihasilkan akan berkumpul di kandung kemih. Kandung kemih. Iya. Ya. Jadi itu tahap pembentukan urin. Yang ingin saya tekankan di sini ada suatu kalau ibaratnya seperti perangkat ya, perangkat yang disebut dengan juxta glomerular apparatus. Apparatus itu seperti seperangkat sensor ya, yang mendeteksi adanya perubahan aliran darah ataupun kadar natrium yang ada di dalam sistem tubulus ini. Maka perangkat ini atau juxta glomerular apparatus ini akan tersensitisasi atau terangsang dan akan menghasilkan suatu protein dalam bentuk hormon renin tadi. Jadi renin itu dihasilkan di sini di aparatus juxta glomerulus yang di bulat-bulat itu ya, yang seperti granul-granul tadi, dan sini ada satu lagi namanya seperti sel-sel yang ada di tubulus bagian distal ini yang warna pink ini. Ini adalah makula densa. Dia sensitif akan mendeteksi kadar natrium di dalam hasil filtrat tadi. Jadi apabila natriumnya rendah atau tinggi, maka ini akan terangsang, akan meregulasi kembali. Kemudian juga tadi apabila aliran yang masuk kurang, maka aparatus juxta glomerulus akan terangsang, akan mengeluarkan hormon tadi, hormon renin tadi. Iya. Jadi segala sesuatu yang mengganggu struktur tidak normal atau mengganggu regulasi yang normal dari ginjal, maka akan mengakibatkan sensitisasi dari si renin tadi. Apabila renin sudah terangsang, maka renin akan berfungsi merangsang lagi hormon angiotensinogen yang tidak aktif menjadi hormon angiotensin 1 yang bersifat aktif. Angiotensin 1 akan lagi merangsang menjadi terbentuk angiotensin 2. Itu mengakibatkan dampak untuk seluruh struktur yang ada di pembuluh darah yang ada di dalam badan kita. Ya, jadi fungsi dari angiotensinogen itu adalah angio itu pembuluh darah, tensin meningkatkan. Jadi mengakibatkan seluruh pembuluh darah kita mengalami kontraksi atau mengecil. Akibatnya yang tampak akan nampak di kita adalah peningkatan tekanan darah. Jadi peranan renin tadi itu di situ tadi, dia mengaktifkan hormon angiotensinogen. Sebenarnya renin itu sebagai alarm ya dokter? Iya, sebagai sensor. Jadi sebagai sensor. Itu yang ingin saya tekankan, bahwa erat kaitannya antara penyakit ginjal dan hipertensi. Jadi rata-rata orang dengan penyakit ginjal atau penyakit ginjal kronik ya, itu tensinya pada tinggi-tinggi. Besti dokter. Besti mereka ya.
Dokter, lalu bagaimana hipertensi bisa mengakibatkan penyakit ginjal, dokter? Ya. Kebalikannya, dokter, ya. Jadi penyakit ginjal, hipertensi penyakit ginjal, saling mempengaruhi, bahkan dikatakan bahwa itu adalah seperti lingkaran setan, saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Jadi salah satu tampilan dari penyakit ginjal adalah munculnya hipertensi. Dan hipertensi sendiri itu dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. Karena hipertensi ini tidak ada jaringan yang seluruh tubuh tidak dipengaruhinya, termasuk ginjal. Jadi seluruh kapiler, seluruh pembuluh darah akan dipengaruhi oleh tekanan darah yang tinggi. Jadi tekanan darah yang tinggi ini akan mengakibatkan kerusakan dari endotel. Jadi yang terdampak adalah bagian yang paling ujung. Biasanya yang paling ujung itu pembuluh darah yang ada di mata atau di otak, di koroner bisa. Kemudian di glomerulus tadi, di saringan ginjal tadi, itu bisa mengalami kerusakan. Artinya endotelnya mengalami kerusakan. Bila dia pecah atau leak atau ada terjadi kebocoran, maka akan terjadi sumbatan di situ. Bila timbul sumbatan, maka akan mengakibatkan nekrosis atau iskemia. Baik dokter, sedikit dokter gambarkan bagaimana apabila terjadinya kerusakan di ginjal atau terjadinya penyakit ginjal, bagaimana itu gambaran urinnya, dokter? Kalau kondisi emergensi nih biasanya pasien masuk IGD dengan tensi yang sangat tinggi ya, dan pasien menjadi tidak bisa kencing mendadak atau mengalami sesak nafas karena ginjalnya terpengaruh secara mendadak sehingga terjadi lonjakan peningkatan urium dan kreatinin. Kadar urium dan kreatinin yang sangat tinggi itu menandakan terjadinya gangguan ginjal yang akut ya. Gangguan ginjal akut ini mengakibatkan bahwa si ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya untuk membuang zat sampah tadi, dan bisa jadi dia tidak bisa memproduksi juga urin. Jadi bisa jadi terjadi penurunan kesadaran, urium kreatinin yang sangat meningkat, kemudian sesak nafas, bisa timbul pucat karena HB-nya kurang, karena kita ketahui bahwa HB itu sendiri diproduksi dihasilkan adanya peran dari eritropoietin, yaitu hormon yang dihasilkan di ginjal. Jadi orang yang sakit ginjal biasanya dia juga anemia ya. Jadi itu kalau udah kronis biasanya, tapi kalau tahap akut biasanya tidak ada gejala untuk anemianya. Jadi selain tadi urium kreatinin, kalau itu pada tahap yang gagal ginjal ya. Tapi kalau untuk kelainan awal kita bisa jumpai adanya kelainan dari pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin. Baik dokter. Dok, hipertensi yang bagaimana yang harus dirujuk ke dokter ginjal, dokter? Baik. Untuk hipertensi yang bagaimana harus kita segera rujuk ya. Apabila kita jumpai bahwa kasus hipertensi ini pada usia muda ya, di atas kurang dari 20 tahun biasanya. Berarti ini tidak lazim. Di mana kita ketahui biasanya kan masih elastis pembuluh darahnya. Jadi tidak wajar apabila kita jumpai hipertensi pada usia muda. Maka ini harus segera kita rujuk. Atau dia sudah punya riwayat pemeriksaan di klinik, misalnya adanya kaliumnya yang rendah. Itu berarti ada sesuatu gangguan di tubulus ginjal. Atau ada penyakit-penyakit yang penyerta dengan gejala klinis yang berat, misalnya serangan jantung akut, atau kebutaan mendadak, atau yang masuk dalam kriteria tadi hipertensi malignan atau ditandai dengan adanya kerusakan target organ. Jadi kalau stadium 2 dan ditemukan pada kondisi yang tidak lazim, misalnya dari usia itu masih terbilang muda, maka itu harus segera kita rujuk. Minimal di awal kita akan periksa dulu adakah kelainan dari urinnya. Kemudian kita akan lihat struktur ginjal. Bisa jadi setelah diterapi dengan obat tidak menunjukkan kemajuan terapi, bisa jadi ada masalah di pembuluh darah tadi, pembuluh darah arteri yang memperdarahi ginjal. Terjadi penyempitankah itu? Biasa dia resisten dengan pengobatan. Resisten, udah diterapi dengan obat darah tinggi juga nggak mau turun. Ini seperti apa, dok? Resisten terhadap pengobatan. Jadi itu ada dipikirkan nanti caranya. Jadi dilihat dulu masalahnya apa. Kalau misalnya ada memang penyempitan di pembuluh darah, maka itu kan kasus yang memerlukan tindakan operatif, operasi. Jadi kalau memang juga dia sudah masuk dalam stadium gagal ginjal kronik, maka faktor-faktor pemberat di gagal ginjal kronik itu harus diatasi supaya si hormon renin tadi tidak teraktivasi. Baik dokter, dan menarik tadi dokter ya, sudah panjang lebar dokter membicarakan tentang hipertensi, penyakit ginjal, hipertensi. Dan sekarang bagaimana fasilitas rumah sakit kita, rumah sakit Dr. Zainal Abidin dalam menangani pasien yang hipertensi dan penyakit ginjal itu, dokter?
Untuk kondisi darurat ya, kondisi hipertensi emergensi, maka kita tidak perlu menunda-nunda untuk segera datang ke unit gawat darurat. Ya, di situ kita multidisiplin ilmu. Jadi di situ ada dokter ginjal, dokter jantung, tergantung target organ yang dikenai. Misalnya dengan hipertensi malignan dengan stroke, hipertensi malignan dengan serangan jantung, hipertensi malignan dengan gangguan kebutaan mendadak, itu akan kita bekerja secara tim. Jadi kalau memang kasusnya hipertensi malignan, maka kita harus segera datang ke unit gawat darurat atau IGD. Kalau untuk layanan poliginjal sebenarnya kita ada dua hari dalam satu minggu, yaitu hari Selasa dan hari Kamis ya. Di situ ada dokter spesialis ginjal dan hipertensi, konsultan ginjal dan hipertensi. Selasa dan Kamis Selasa di dan poli ginjal dan poli hipertensi. Ginjal dan hipertensi. Poli ginjal dan hipertensi atau poli penyakit dalam, Dok? Di poli masih dalam ruangan poli penyakit dalam, tapi ada kamar khusus untuk poli ginjalnya. Oh ya, ada ruangan khusus ya, Dokter. Iya. Ya, baik Dokter. Dan terakhir Dokter, tips dan saran Dokter supaya terhindar dari hipertensi dan penyakit ginjal itu sendiri, Dokter. Ya. Mungkin kalau awal kita harus mengenali kondisi diri ya. Kalau kita mempunyai faktor resiko seperti hipertensi, diabetes ya, kita harus sering memonitor ketat juga hipertensi untuk kerusakan target organ, misalnya kerusakan ginjal. Minimal kita lakukan secara berkala pemeriksaan urinalisa ya, pemeriksaan dasar, urin rutin lah singkatannya. Kemudian ya faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan darah harus bisa kita modifikasi sebenarnya. Apakah dari resistensi perifer, bagaimana kiat kita untuk supaya pembuluh darah kita tidak kaku. Artinya gaya hidup kita harus sehat, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, menjaga berat badan ideal, olahraga, konsumsi makanan sehat, itu juga akan menjaga elastisitas dari pembuluh darah. Pola hidup yang sehat ya, Dok ya? Resistensi perifernya tidak tinggi. Jadi diameternya juga bisa membesar, bisa elastis, bisa. Maka seiring dengan umur kan akan bertambah kaku. Kemudian faktor-faktor lain seperti stresor tadi itu kan mengakibatkan meningkatnya hormon adrenalin semua. Yang stres itu kan mengakibatkan katekolamin, dan itu yang mengakibatkan heart rate jadi meningkat. Jadi orang yang cemas, gelisah, tidak happy itu akan mengakibatkan cardiac outputnya juga tambah besar, dan tekanan darah juga tinggi. Memang kondisi ini diperlukan pada saat kita bertanding atau pada waktu dibutuhkan ada event-event. Tapi kalau itu terus-menerus terjadi, maka ya otomatis tensi terus tinggi. Jadi kekuatan jantung itu kan dikondisikan dengan kebutuhan tubuh. Intinya pola hidup, Dokter ya, baik stres atau makanan itu harus sehat semuanya. Baik, Dokter. Dan kita juga harus mengenali kalau kondisi tidak lazim kayak tadi. Bisa saja kita sudah menjaga pola hidup, tapi ya apes atau memang sudah takdir kita mendapat penyakit imun, misalnya kebocoran ginjal seperti sindrom nefrotik atau nefritik sindrom. Itu kan kelainan imun sebenarnya yang mengenai ginjal nefron tadi. Jadi tampilannya bisa kita jumpai ke bengkak-bengkak, malah ada di kasus tensinya bisa tinggi, juga ada kelainan urin. Itu bisa nanti ujung-ujungnya juga menjadi penyakit ginjal kronik. Akan timbul hipertensi lagi gitu. Jadi segala kemungkinan harus kita antisipasi. Kita sendiri harus tahu kondisi tubuh kita seperti apa. Jadi langsung kita memeriksakan diri langsung ke dokter. Seperti itu ya, Dokter. Baik, Dokter. Mungkin sampai di sini dulu, Dokter, bincang tentang kesehatan kita pada hari ini. Baik, untuk sahabat edukasi yang mempunyai gejala hipertensi atau penyakit ginjal, sahabat edukasi boleh atau bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh melalui poli penyakit dalam atau melalui unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Dan untuk sahabat edukasi yang ingin mendapatkan juga informasi kesehatan lainnya, sahabat edukasi bisa mengunjungi channel YouTube kami, yaitu PKRS RSUD ZA, yaitu PKRS RSUD ZA. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Demikianlah edukasi kita pada hari ini mengenai hipertensi dan penyakit ginjal.
kita akan berjumpa kembali dengan permasalahan yang berbeda. Terima kasih kepada sahabat edukasi yang telah menemani kami dari awal acara sampai akhir acara. Dan terima kasih juga kepada dokter kita sebagai narasumber, Dr. Cut Mirla. Terima kasih dok atas waktunya dan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, dan terima kasih kepada tim hebat PKRS yang telah mensupport sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Dan saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.